pagi Bu Sumini dan selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang peran militer dalam sistem pemerintahan di berbagai negara di Amerika Latin. Kelompok 8 terdiri dari saya sendiri Andika Putra Pamungkas, kemudian F. Kardi Kurniawan, dan Filipus Johan Anugrata. Peran militer di Amerika Latin dimulai sejak awal tahun 1945, di mana awal kemunculannya 12 dari 20 republik di Amerika Latin dipimpin oleh pemimpin militer. Dari 12 pemimpin militer yang naik ke tampuk kekuasaan, kebanyakan dari mereka mendapatkan kekuasaan menggunakan cara kekerasan. Militer di Amerika Latin menduduki stratifikasi sosial paling atas dan memiliki status yang penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun motivasi militer yang untuk melakukan intervensi antara lain karena 1. Motif militer, adanya rasa tanggung jawab untuk mengatasi suatu kemacetan politik yang disebabkan oleh pergolakan dari partai-partai politik, sehingga angkatan perang bertindak sebagai juru selamat dari kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah motif ekonomi. Golongan militer ingin menyelamatkan bangsa dari kehancuran ekonomi dengan alasan ekonomi. Tidak jarang kalau angkatan perang mencampuri urusan pemerintah karena keuntungan-keuntungan ekonomi atau material untuk urusan mereka sendiri. Selain itu, intervensi militer juga disponsori oleh golongan sipil yang punya kepentingan ekonomis atau material tertentu. Kemudian yang ketiga adalah motif politik. Keterlibatan atau peran militer di negara Amerika Latin juga diakibatkan oleh berbagai gejolak yang terjadi di dalam negeri itu sendiri. Kemudian kita masuk ke negara yang pertama, yaitu Argentina. Pemerintahan militer bukanlah hal yang baru di Argentina. Seperti halnya negara-negara lain di kawasan Amerika Latin, golongan militer adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat di Amerika Latin. Mereka mempunyai hak-hak istimewa, tanggung jawab, dan posisi hukum yang bisa dilacak hingga masa kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa militer harus dan akan selalu memainkan peranan penting dalam konteks sosial dan politik. Tiap-tiap negara mungkin akan mengalami peranan militer yang berbeda sesuai dengan kaitan antara tradisi sejarah itu dengan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian peran militer sendiri dalam pemerintahan Argentina yaitu militer berperan sebagai pemerintah pendamping atau co-government. Ini pada masa pemerintahan Juan Perón pertama. Kemudian yang kedua adalah militer berperan sebagai kelompok kepentingan yang hanya mempunyai tujuan khusus, yaitu tujuan keamanan. Ini terjadi pada masa pemerintahan Juan Perón yang kedua, pemerintahan Isabel Perón, dan pemerintahan Arturo Illia. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Johan Anugrata. Selanjutnya yang kedua adalah Brasil. Pemerintahan militer Brasil yang paling represif adalah pemerintahan dalam rentang tahun 1964 hingga 1974, di mana pada masa satu dekade tersebut
Brasil dipimpin oleh militer garis keras. Yang kedua, rezim militer yang paling dikenal represif adalah rezim Emilio Garrastazu Medici yang memerintah dari tahun 1969 hingga 1974. Rezim militer pada masa tersebut mencoba membangun sebuah bangunan birokratis yang otoriter. Yang ketiga, pemerintah militer yang keempat di bawah Ernesto Geisel mengeluarkan sebuah kebijakan penting dalam proses liberalisasi politik di Brasil. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Ekuador. Negara-negara Ekuador pada umumnya tidak luput dari kebiasaan-kebiasaan coup dan counter-coup serta pemerintahan militer dalam sejarah nasionalnya. Yang kedua, Angkatan Perang Ekuador tidak utuh, yang mana Angkatan Darat lebih bersifat internasional karena mempunyai kepentingan langsung dalam sumber kekayaan negara, terutama minyak bumi. Yang ketiga, sebaliknya Angkatan Laut yang berkewajiban menjaga keamanan wilayah laut teritorial lebih bersifat nasionalistis. Yang keempat, pemerintah dalam negeri juga belum stabil dan juga golongan militer masih akan terus melaksanakan peranan penting dalam proses penentuan kebijakan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ade. Baik, yang selanjutnya yaitu Bolivia. Bolivia bisa dikatakan sebagai negara yang sering terjadi gejolak militer. Setiap pemerintahannya berlangsung secara singkat. Negara ini dapat dikatakan sebagai pergantian rezim yang sangat cepat. Pada masa pemerintahan Jenderal Enrique Peñaranda de Castillo, itu hanya bertahan sampai 3 tahun, yaitu dari pada tahun 1940 sampai 1943. Lalu pada tahun 1943 diambil alih oleh kekuasaan Mayor Gualberto Villarreal, dan pada tanggal 21 Juli 1946 kekuasaannya digulingkan dalam suatu council coup, sehingga pada tahun 1947 Enrique Herzog terpilih sebagai presiden. Pada tahun 1949 Enrique diganti oleh Dr. Victor Paz karena pada saat itu Enrique mengundurkan diri akibat sakit. Semenjak kemerdekaan Bolivia saat kolonel Hugo Banzer Suarez menjadi presiden, dari tahun 1925 sampai 1971 telah terjadi 180 kali pergantian kekuasaan lewat kudeta dan paksaan. Lalu pada tahun 1979 perang terjadi antara Bolivia dan Peru, itu melawan Chili. Perang terjadi itu terdapat persengketaan kecil yang mengakibatkan sebagian daerah pantai Bolivia dikuasai Chili. Hal ini meninggalkan bekas luka yang belum lama sembuh dalam hubungan antara Bolivia dan Chili. Tapi pada akhirnya sengketa ini terselesaikan, yaitu pada tahun 1904 dengan adanya perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Bolivia dan Chili. Kemudian pada tahun 1932 sampai 1935 timbul lagi perang antara Bolivia dan Paraguay yang dikenal dengan Perang Chaco. Mengenai masalah perbatasan, perang ini yaitu mengenai masalah perbatasan yang tidak jelas, di mana kedua negara merasa berhak atas wilayah yang dituntutnya. Pada akhirnya, perang keduanya diselesaikan dalam perjanjian perdamaian dan persahabatan yang diadakan di Buenos Aires. Dalam kasus Bolivia, militer menduduki posisi politik sejak lama dan sulit untuk melepas minat politik dalam tubuhnya. Militer juga menjadi penentu kebijakan ekonomi seolah sudah terbiasa dengan pergantian pemerintahan militer. Selain itu, sesama golongan militer akan tergerak jika kekuasaan yang lain mengalami ketidakberesan. Dan bahkan jika suasana pemerintahan sipil tidak stabil, maka militer akan memperbaiki kondisi tersebut
termasuk di Bolivia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.